Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. 3 unit rumah di Desa Sibogak Batubara ludes terbakar. Sewa gedung Pengadilan Agama Serampah Kabupaten Serdang Bedagai belum dibayarkan. Gubernur Sumatera Utara resmikan Terminal TPB Modern Kabanjahe. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga akibat cekcok rumah tangga, seorang istri membakar kelambu dan tilam hingga mengakibatkan 3 rumah di Desa Bogak Batubara ludes di lahap si jago merah. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Warga Jalan Beringin, Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara berjibaku memadamkan api yang terus membesar membakar bangunan rumah warga di areal padat penduduk. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga menghanguskan sebanyak 3 rumah warga di desa tersebut. Menurut warga, dugaan sementara api disebabkan dari sebuah rumah yang sebelumnya suami istri diduga terlibat cekcok hingga berujung sang istri membakar kelambu. Namun kelambu yang terbakar sempat dipadamkan oleh suami. Setelah suaminya pergi, istri pun kembali membakar tilam hingga api menjalar dan membesar. Sebanyak 2 unit pemadam kebakaran yang datang dan dibantu oleh warga berhasil memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Pertama dia cekcok antara suami sama istri. Lalu? Kemudian dibakarnya kelambu, ya kan? Datang suaminya, berhasillah suaminya tadi memadamkan api itu. Setiba itu suaminya pergi. Jadi suaminya minta tolonglah sama kami tetangga kan, tolong lihatkan rumahnya. Nanti kan temannya tahu dibakarnya lagi. Setiba itu dibakarnya lah tilam. Nah, batas itu menyilam api, kami pun pergilah. Sementara itu pihak kepolisian masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran 3 bangunan rumah warga tersebut. Muspika langsung mengamankan TKP dan menjumpai semua keluarga si korban. Kebakaran itu ada 3 rumah. Ini kita dalam penyelidikan Polsek Labuhan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditafsir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Polres Labuhan Batu meringkus 3 pelaku pencurian mobil pick-up dan betor yang selama ini kerap meresahkan masyarakat. Saat diringkus, ketiganya sempat melakukan perlawanan hingga petugas melumpuhkan kaki para pelaku dengan timah panas. Satreskrim Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara meringkus 3 pelaku pencurian kendaraan bermotor, masing-masing FTM, H, dan SH. Ketiganya merupakan warga rantau Prapat. Dalam penangkapan ini petugas mengamankan 1 unit mobil pick-up dan sepeda motor hasil curian. Pelaku FTM yang merupakan residivis curanmor bersama temannya H telah melakukan pencurian sebuah mobil pick-up yang terparkir di dalam garasi rumah di Jalan Dewi Sartika, Rantau Prapat. Barang bukti mobil hasil curian mereka didapatkan polisi berada di Rohil, Provinsi Riau. Sementara pada kasus berbeda, FTM bersama SH juga diketahui melakukan pencurian sebuah becak motor di Jalan Khairul Anwar, Kota Rantau Prapat. Barang bukti betor telah dilepas baknya dan sepeda motor pun telah diganti warna oleh pelaku. Kasat Reskrim Polres Labuhan Batu AKP Parikesit menjelaskan, pihaknya terpaksa memberikan tindakan tegas kepada para pelaku karena melawan saat diringkus. Salah satu pelaku merupakan residivis dalam kasus yang sama. Tadi dini hari, TKP Satreskrim Polres Labuhan Batu mengamankan 3 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor.
ada 2 barang bukti yang berhasil kami amankan. Yang pertama adalah mobil Mitsubishi L300, yang satu lagi adalah becak motor. Namun pada saat kami temukan BB-nya, becaknya sudah dibongkar dan motornya pun sudah diganti warna. Namun berdasarkan hasil penyidikan kita berhasil mengidentifikasi dan barang bukti dua-duanya sudah kita amankan beserta 3 orang tersangkanya. Nah, jadi salah satu tersangka ini juga merupakan residivis pelaku pencurian sebelumnya. Polisi masih memburu sejumlah tersangka lainnya yang terlibat. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dikenakan pasal 363 KUHP atas tuduhan pencurian pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, akses jalan menuju objek wisata air terjun Simbilulu, Kabupaten Pakpak Barat kondisinya sangat membahayakan. Selain jalan yang rusak, batu kerikil terhampar di sepanjang jalan. Beginilah kondisi akses utama jalan menuju objek wisata Simbilulu, Kabupaten Pakpak Barat. Selain jalan yang rusak, sepanjang jalan ini juga ditutupi semak belukar yang mengakibatkan pengendara sering mengalami kecelakaan. Padahal akses ini adalah jalan utama menuju objek wisata sebagai ikon pemerintah Kabupaten Pakpak Barat dalam mengembangkan panorama objek wisata di daerah tersebut. Pengendara yang melintas sering terganggu jika berkunjung ke daerah tersebut. Bahkan sebagian kendaraan harus menurunkan penumpang saat menuju lokasi ini. Bagi pengendara yang melintas tidak ada pilihan lain karena akses utama hanya menggunakan jalan ini. Kerusakan terparah berada di 4 titik yang diperkirakan mencapai 5 km. Para pengguna jalan diimbau agar lebih waspada, terlebih saat melintasi jalan rusak menuju objek wisata. Selain jalan yang rusak, bebatuan yang terhampar di sepanjang bahu jalan kondisinya kini mengancam keselamatan pengendara. Kepada instansi terkait diimbau untuk segera memperbaiki jalan tersebut agar tidak membahayakan pengunjung saat berwisata ke daerah ini. Sebab objek wisata Simbilulu tersebut adalah salah satu ikon utama memajukan pariwisata untuk daerah Pakpak Barat. Kendalanya sangat membahayakan lah Pak bagi pengunjung. Terlebih kita kan kalau mau menuju objek wisata ini menggunakan kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4. Tapi kalau kita rasakan dan kita lihat sudah banyak Pak ini yang hampirlah kecelakaan. Mungkin pengendara lain kita tidak tahu, tapi yang pastinya jalan rusak seperti ini sangat membahayakan Pak. Harapan kita ke pemerintah ini Pak agar jalan ini cepat diperbaiki Pak? Ya, harapan kita dan kita meminta terhadap pemerintahan dinas terkait supaya ini memperhatikan terlebih ini jalan objek wisata. Objek wisata Simbilulu, pengendara yang berlalu lalang pastinya banyak dan diminta juga kepada pemerintah supaya segera memperbaiki jalan seperti ini agar tidak membahayakan bagi pengguna jalan. Petro Citra Cibro melaporkan untuk Evarina TV. Sewa gedung Pengadilan Agama Serampah Kabupaten Serdang Bedagai belum dibayarkan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pengadilan Agama Serampah yang berlokasi di Desa Firdaus, Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini belum dibayarkan kepada pemilik lahan sebesar 50 juta rupiah. Pemilik lahan akan mengambil tindakan untuk mengosongkan apabila tidak dilunasi. Kuasa hukum pemilik gedung dan lahan Pengadilan Agama Serampah mengatakan akan mengambil tindakan tegas untuk mengosongkan kantor Pengadilan Agama kelas 2 tersebut jika sampai waktu yang telah ditentukan belum melakukan pembayaran penguasaan lahan dan gedung sebesar 50 juta rupiah per tahunnya. Lahan dan gedung Pengadilan Agama Serampah selalu terlambat pembayarannya, terhitung mulai tahun 2017 hingga saat ini. Namun informasi yang diketahui, alokasi anggaran untuk pembayaran gedung tersebut tidak lagi dianggarkan. Untuk itu pihaknya memberikan tenggang waktu untuk pembayaran atau akan dilakukan pengosongan tempat. Pertama kita sudah melakukan semacam klarifikasi kepada Pengadilan Agama langsung mewakili klien kami Yunasril SH MKN
Dan sampai hari ini sebenarnya surat klarifikasi itu tidak mereka jawab secara tertulis juga. Mereka hanya menjawab melalui opini-opini media online yang mereka sampaikan, katanya ya berkoordinasilah dengan pemerintah. Menurut mereka ada hibah dari pemerintah. Memang tidak secara resmi kami pernah mendengar bahwa pemerintah tidak menganggarkannya lagi, sehingga kami melakukan somasi. Sampai hari ini mereka tetap menempati, tapi uang sewa memang belum mereka, uang penggunaan apa itu, jasa penggunaan tempat itu belum mereka bayar sampai hari ini. Klien kami uang jasa penggunaan lahan tempat pengadilan agama itu sebesar 50 juta kalau nggak salah 1 tahun. Tapi menurut klien kita setiap tahun selalu begitu, bahwa uang itu harus ditagih dengan upaya yang sangat keras baru nanti dikasih di bagian umum. Dan hari ini kita mau itu dipercepat, makanya kita somasi, tapi sampai hari ini juga kita belum mendapatkan jawaban. Ya mungkin saja pada setengah bulan ke depan kita mintakan perintah pengosongan saja. Kalau sampai beberapa hari ke depan ini belum ada jawaban, kita minta supaya itu dikosongkan saja. Sementara Humas Pengadilan Agama Seirampah Fauzan Narosid kurang mengetahui hal somasi tersebut. Sampai sekarang kita sebenarnya belum tahu secara pasti apakah masalah itu betul terjadi apa enggak. Karena kaitan terhadap sewa dari kantor sementara Pengadilan Agama Seirampah ini, itu yang pihak yang paling berwenang menjelaskan adalah Pemda. Pemkab dalam hal ini pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Karena kaitannya kita sebagai pelaksana fungsi justisi di daerah ini hanya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Pemda. Nah, jadi kalau ada informasi itu kita juga sudah dengar, tapi kepada pers mungkin lebih bagus untuk bertanya langsung kepada yang terkait ya. Dalam hal ini bisa ke pemilik, bisa juga langsung kepada Pemda. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, sebanyak 219 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun menerima surat keputusan pengangkatan dari Bupati Simalungun. Keseluruhan P3K berusia 35 tahun ke atas, terdiri dari tenaga guru, kategori 2, dan tenaga penyuluh pertanian. Bupati Simalungun JR Saragih menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepada 219 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K angkatan 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Simalungun. Penyerahan SK yang dilaksanakan di Simalungun City Hotel Pamatang Raya dihadiri seluruh pegawai, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Simalungun Jamesrin Saragih, beserta beberapa kepala OPD terkait. P3K yang menerima SK di Pemkab Simalungun keseluruhan berusia 35 tahun ke atas, terdiri dari 133 tenaga harian lepas, tenaga bantu penyuluh pertanian Kementerian Pertanian, dan 86 tenaga guru kategori 2. Bupati Simalungun JR Saragih mengatakan, dengan diterimanya SK tersebut kepada P3K, diharapkan mereka dapat lebih percaya diri memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab di unit kerja masing-masing. Saya mengharapkan kepada mereka dengan diterimanya SK itu mereka mempunyai kepercayaan diri dan bisa memberikan pelayanan lagi khususnya di bidangnya masing-masing. Dan karena mereka sudah adalah bagian dari pemerintah Kabupaten Simalungun. Untuk itu tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu cemas, tidak perlu kecewa karena ini kan K2, ada K3 yang mereka juga udah pernah tes menjadi PNS, ternyata belum ada kesempatan. Dan di P3K ini juga tes, ada juga teman mereka yang tidak ikut. Nah, untuk itu kita berdoa semoga nanti semua P3K ini bisa mendapatkan SK dari pemerintah Kabupaten Simalungun atas petunjuk kementerian. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, petugas gabungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menutup sementara pusat jajanan Medan Night Market di Jalan Haji Adam Malik, Kota Medan. Penutupan ini dikarenakan telah beroperasi lewat jam batas yang telah ditentukan di masa pandemi.
Salah satu lokasi jajanan malam di Kota Medan, Sumatera Utara, yakni Medan Night Market, ditutup tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan Senin malam. Penutupan sementara lokasi jajanan malam di Jalan Haji Adam Malik ini karena melanggar batas jam kegiatan usaha. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Medan, Mardohar Tambunan mengatakan, pengelola Medan Night Market melanggar batas jam kegiatan usaha berdasarkan surat edaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka pengendalian COVID-19 hingga terpaksa dilakukan tindakan tegas. Selain itu, pihak pengelola sudah berulang kali diberikan peringatan untuk mematuhi pembatasan jam kegiatan usaha. Mardohar menyebutkan pengelola Medan Night Market dinilai tidak peduli dengan upaya bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Medan yang belakangan ini masih meningkat jumlah terkonfirmasinya. Terima kasih. Ya, penutupan itu bukan berarti penutupan yang main gamblang saja, tidak. Nah, semua itu sudah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan para tim Satgas kita Kota Medan. Ya, di semua tempat yang ini tiap hari dilakukan dan bukan di situ saja. Di semua tempat yang kira-kira memang menjadi titik kelemahan dari penanggulangan COVID-19 ini. Nah, kenapa sampai seperti itu? Tidak mungkin dilakukan penutupan itu kalau tidak memang ada kegiatan-kegiatan sebelumnya yang melanggar. Nah, inilah menjadi dasar dari tugas teman-teman kita tim di lapangan. Kenapa mungkin sampai ditutup? Tidak memenuhi syarat atau tidak mematuhi ya peraturan protokol kesehatan yang sekarang ini sudah menjadi kewajiban kita melaksanakan ini karena memang ini sudah menjadi ketentuan untuk pencegahannya. Paling tidak kita bisa menekan angka kasusnya. Penutupan ditandai dengan penyegelan pintu masuk dan keluar lokasi usaha dengan membuat garis polisi dan menempelkan stiker tanda usaha ditutup sementara di lokasi yang mudah dilihat masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi meresmikan pengoperasian Terminal Tipe B Kabanjahe, Kabupaten Karo. Terminal modern ini merupakan pilot project dari pembangunan Terminal Tipe B modern yang nantinya akan dibangun di beberapa daerah di Sumatera Utara. Kedatangan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi di Kabanjahe, Kabupaten Karo untuk meresmikan pengoperasian Terminal Tipe B modern pertama yang dibangun di Sumatera Utara. Sekaligus merupakan pilot project dari pembangunan Terminal Tipe B modern yang akan dibangun di beberapa kota dan daerah di Sumatera Utara. Dalam peresmian tersebut, Gubernur Sumatera Utara bersama dengan Bupati Karo juga menandatangani prasasti serta pengguntingan pita sebagai simbolis dibukanya secara resmi pengoperasian terminal. Edi Rahmayadi mengajak masyarakat untuk bersama menjaga terminal ini dalam bidang keamanan dan kebersihan, sehingga masyarakat atau penumpang yang akan bepergian dapat merasakan kenyamanan. Peresmian terminal Tipe B di Kabanjahe ini. Kenapa? Sementara tadi saya belum ngomong ini, kenapa hari itu kita fokus ke terminal? Tempat jalan kita yang kecil ini, orang berantakan rakyat untuk menaiki kendaraan. Juga kendaraan sembarangan berhenti di mana-mana. Itu dulu tempo hari kita berpikirnya. Terus apa yang bisa saran dari Pak Bupati ini? Pak, kita bukalah, kita renovasi terminal ini. Kedepan akan kembali dibangun jembatan penyeberangan orang agar masyarakat lebih nyaman saat akan menuju terminal dan mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada waktu tertentu. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, guna mencegah penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara mulai melaksanakan vaksinasi
Untuk tahap pertama ini, selain tenaga kesehatan, pejabat dari Forkopimda Kabupaten Nias juga ikut divaksin. Di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara, saat ini sedang melaksanakan vaksinasi termasuk di wilayah Kepulauan Nias. Khusus di Kabupaten Nias, di hari pertama melaksanakan vaksinasi, pejabat yang pertama divaksin adalah Wakil Bupati Nias dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah diantaranya mewakili dari Kodim 0213 Nias, mewakili dari Polres Nias, dari Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Kepala BPJS Nias, tokoh agama, Sekda Nias, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan sejumlah tenaga kesehatan. Wakil Bupati Nias Arosoki Waruwu menjelaskan, setelah pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh tenaga kesehatan, maka selanjutnya telah direncanakan akan dilaksanakan vaksinasi kepada masyarakat Kabupaten Nias secara bertahap. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak merasa khawatir atas vaksinasi yang sedang dilaksanakan saat ini, karena vaksin merek Sinovac tersebut telah melalui tahapan pemeriksaan. Wakil Bupati Nias juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selain vaksinasi yang sedang digelar pemerintah saat ini. Vaksinasi adalah program nasional, satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan COVID-19. Sangat besar pengaruhnya dengan kesehatan terjamin, maka perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya bisa berjalan dengan baik. Sangat penting. Oleh itu, sekali lagi kami mohon kepada seluruh masyarakat pada tiba gilirannya nanti menerima vaksin ini, jangan takut. Ini manfaatnya sangat besar. Terbentuk imunitas tubuh sehingga penyakit itu bisa dilakukan. Bukan juga dalam artian kalau sudah divaksin bebas dari segala penyakit. Kita harus menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kalau boleh menjauhkan menghindari dari kerumunan. Augo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.